Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Oke, berikutnya ada beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan dan merumuskan tentang proses perencanaan keuangan dan keterkaitan di antara berbagai keputusan keuangan. Yang kedua, menyusun rencana keuangan menggunakan metode percent of sales. Kemudian yang ketiga, 4 jenis keputusan penting terkait dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Yang keempat, dampak kebijakan struktur permodalan dan kebijakan dividen terhadap daya tumbuh perusahaan. Berikutnya teman-teman, perencanaan keuangan atau financial planning. Perencanaan keuangan adalah proyeksi penjualan, laba, dan aktiva yang didasarkan pada berbagai strategi produksi dan pemasaran dan juga pada penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai proyeksi tersebut. Beberapa pengertian perencanaan di sini menurut Arthur J. Cohn, David F. Scott, dan seterusnya. Perencanaan keuangan adalah setiap usulan pengeluaran modal capital expenditure selalu mengandung dua macam arus kas, yaitu arus kas keluar neto dan arus kas yang diperlukan untuk investasi baru. Yang kedua, arus kas masuk neto, yaitu arus kas investasi baru tersebut yang sering disebut net cash. Nah, bahwa pengendalian keuangan adalah perencanaan keuangan yang diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin rencana terlaksananya, kemudian mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkaran operasi. Kemudian berikutnya, proses perencanaan keuangan keterkaitan di antara berbagai keputusan keuangan. 1. Tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan: memperbaiki profitabilitas. Yang kedua, menghindari situasi terjadinya keadaan untuk kas, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas. Berikutnya, teknik perencanaan dan pengendalian keuangan. Ada 3, break even point analysis, kemudian operating leverage, kemudian cash budgeting. Kemudian berikutnya, proses perencanaan keuangan meliputi yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian analisa informasi yang ada, kemudian menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan, kemudian yang keempat, melakukan implementasi perencanaan keuangan, yang kelima, mengawasi perencanaan keuangan, dan keenam, menetapkan tujuan keuangan dan prioritas. Berikutnya, manfaat lain perencanaan finansial dalam individu. Yang pertama adalah keberhasilan finansial, keamanan finansial, kekayaan, kebahagiaan finansial. Berikutnya, operating break-even analysis adalah suatu teknik analisis mempelajari hubungan antara penjualan, biaya operasi, dan laba. Kemudian biaya operasi dibagi dua macam, yaitu biaya operasional tetap dan biaya operasional variabel. Kemudian di sini ada rumus sales sama dengan operating cost, kemudian net operating income sama dengan earning before interest and taxes sama dengan 0, atau BEP, biaya tetap dan biaya variabel harga jual per unit tetap selalu dianalisis hanya memproduksi satu jenis produk. Nah, berikut contoh dari analisis BEP. Diketahui bahwa sales pada unit sejumlah 110 juta, kemudian selling price per unit di angka $15, kemudian variable cost per unit 1.342 dibagi 110 sama dengan $12,20. Kemudian fixed cost di angka $154. Jika dijual 110 unit, maka dapat dihitung sales sama dengan 110 juta dikali 15 sama dengan 1,650 juta. Kemudian variable cost-nya 110 juta unit dikali price per biaya variabel per unit 12 kali 20 sama dengan 1,342. Total cost
sama dengan variable cost ditambah fixed cost, maka didapatkan hasil sekitar 1,496 juta. Nah, kemudian grafiknya kita bisa lihat bahwa sales BA, sales per unitnya di angka 825, kemudian variable cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price harga, sehingga didapatkan 825. Kemudian kuantitinya break even, kuantiti break even BA ini didapatkan 55 juta, sehingga dapatkan grafik keseimbangan di angka sales 825 dan kuantitinya 55 juta US dollar. Kemudian garis ke atas ini adalah total revenue dari seluruh produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ini adalah biaya totalnya, total cost. Kemudian berikutnya di sini ada BEP konsumsi. Rumusnya adalah sales revenue atau penerimaan penjualan sama dengan total operating cost, sama dengan P kali Q sama dengan variabel kali quantity ditambah F ini fixed cost, sehingga didapatkan persamaan quantity break even sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variable cost sama dengan fixed cost dibagi kontribusi margin. Kemudian berikutnya operating leverage atau OL dan degree of operating leverage. OL adalah menunjukkan seberapa besar biaya tetap digunakan dalam operasi perusahaan. Jika sebagian besar total biaya operasi perusahaan adalah biaya tetap, maka leverage perusahaan tersebut tinggi. Degree of operating leverage berguna untuk mengukur seberapa sensitif laba perusahaan EBIT dibagi NOI terhadap perubahan volume penjualan net operating income. Sedangkan degree of operating leverage sama dengan persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak dibagi persentase perubahan sales. Nah, ini contohnya. Oke, dalam contoh ini kita bisa melihat bahwa misalkan diketahui nilai degree of operating leverage sama dengan 2.1. Nah, dari angka itu dapat diartikan bahwa kenaikan penjualan sebesar X% akan menghasilkan kenaikan EBIT sebesar 2.1X%. Dengan demikian, perusahaan yang menggunakan biaya tetap tinggi, maka degree of operating leverage tinggi, sehingga bisnis risk meningkat. Kemudian berikutnya financial leverage, daya ungkit keuangan, adalah mempengaruhi laba sebelum bunga dan pajak EBIT, sementara financial leverage mempengaruhi laba setelah bunga dan pajak atau laba yang tersedia bagi pemegang saham. Degree of financial leverage atau DFO adalah perubahan laba per lembar saham EPS karena perubahan laba, bunga, dan pajak. Selanjutnya DFL sama dengan persentase perubahan EPS sama dibagi persentase perubahan EBIT. Nah, ini membandingkan antara perubahan earning per share, laba bersih per saham dibagi perubahan laba sebelum bunga dan pajak. Contohnya kita ketahui misalkan dalam suatu perhitungan kita mendapatkan nilai DFL sama dengan 2,3, itu berarti bahwa kenaikan EBIT sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 2,3 kali 10%. Nah, jika sebaliknya kenaikan EBIT 20%, maka mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 2,3
3 dikali 20% dan seterusnya. Dengan demikian, perusahaan yang menggunakan banyak utang akan memiliki tingkat degree of financial leverage tinggi, yang berarti financial leverage meningkat. Kemudian berikutnya, combining operating leverage dan financial leverage atau DCL. DCL sama dengan DOL dikali DFL. Kemudian DTL sama dengan S sales dikurangi variable cost dibagi EBIT dikurangi income sama dengan quantity dikali harga price dikurangi variable cost, kemudian dibagi Q dikali price dikurangi variable biaya variable cost dikurangi fixed cost dikurangi income pendapatan. Misalnya didapatkan dari perhitungan ini nilai DTL sama dengan 3, itu berarti bahwa setiap kenaikan penjualan sebesar 10%, maka EPS naik sebesar 3 kali 10% atau 30%. Kemudian bagaimana menyusun rencana keuangan financial forecasting dengan metode percent of sales. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan oleh kita dalam menggunakan rumus ini. Yang pertama, perusahaan kemudian mendapatkan laba, kemudian dari penjualan yang meningkat akibat adanya produksi, kemudian dari akibat adanya investasi. Kemudian jika penjualan meningkat, beberapa pos dalam neraca ada juga yang meningkat secara spontan, yaitu aktiva lancar, kas piutang persediaan, utang lancar, utang dagang, utang pajak, utang gaji. Jika kapasitas sudah maksimal, maka fix aset meningkat. Metode yang digunakan untuk melakukan peramalan kebutuhan dana diantaranya adalah percent of sales method dan linear regression method. Nah, di sini beberapa aplikasi dari rumus percent of sales dapat kita ketahui bahwa EVN atau earning extend fund needed atau kebutuhan terhadap dana sama dengan aset yang berubah secara spontan dengan berubahnya penjualan dibagi dengan penjualan yang sekarang ada. Kemudian L dibagi TR sama dengan liabilities yang berubah secara spontan dengan berubahnya penjualan dibagi dengan penjualan yang sekarang ada. Kemudian delta TR adalah pertambahan penjualan yang diproyeksikan. C profit margin of sales. TR2 sama dengan penjualan yang diproyeksikan. B persentase laba ditahan dari laba operasi yang diperoleh, sehingga kita memperoleh PFR percent of external funds requirement, persentase kebutuhan dana eksternal, sama dengan I adalah income, kemudian dikurangi C profit margin of sales, kemudian D tingkat pertumbuhan penjualan dikali 1 plus G ini tingkat pertumbuhan penjualan dikali B di sini adalah persentase laba dari ditahan dari laba operasi yang diperoleh. Kemudian berikutnya beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini, nanti kita diskusikan. Kemudian ini juga beberapa contoh. Nah, berikutnya adalah ada 4 jenis perusahaan penting terkait dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Yang pertama adalah perencanaan keuangan jangka pendek menjaga likuiditas. Perencanaan keuangan jangka panjang menjaga ekstensi perusahaan anggaran ke strategis perusahaan. Perencanaan keuangan jangka panjang, kemudian model penjualan, yaitu suatu model yang sering menggunakan dasar pemikiran bahwa perusahaan tentunya memerlukan dana yang makin besar jika aktivitasnya meningkat. Ukuran aktivitas ini adalah penjualan, asumsi lebih besar dari bahwa
rekening-rekening yang berubah sesuai dengan penjualan. Diasumsikan proporsinya tetap tidak berubah. Untuk menggunakan model tersebut diperlukan pertama identifikasi rekening-rekening yang berubah apabila penjualan berubah, kemudian kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Berikutnya model-model perencanaan keuangan menurut Stephen Aros dan kawan-kawan bahwa masing-masing model dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: ramalan penjualan, laporan pro forma, persyaratan aset, persyaratan keuangan, penyeimbang atau plug, kemudian asumsi-asumsi perekonomian. Asumsi perekonomian ini bisa asumsi politik, fiskal, kebijakan pemerintah, perubahan iklim, atau kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kemudian kondisi perencanaan keuangan, ada kondisi terburuk, kondisi normal, ada kondisi biasa. Nah, di sini ada beberapa tingkatan keputusan dalam manajemen. Masing-masing tingkatan keputusan ini memberikan arahan dari yang teratas sampai ke tingkatan implementasi. Beberapa poin dalam keputusan itu meliputi keputusan pendanaan, investasi, dan dividen. Nah, pada manajemen puncak atau top level manajemen, di situ ada presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan, dan sebagainya. Kemudian manajemen menengah atau middle, kepala departemen, manajemen cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Kemudian manajer lini pertama, di situ ada manajer umum, penyedia, mandor, pemimpin, kemudian karyawan operasional atau non manajerial, tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lainnya. Nah, masing-masing tingkatan manajemen ini mempunyai pengaruh yang sangat punya keterkaitan di antara semua level ini. Jadi ketika manajemen puncak memutuskan untuk investasi, maka di manajemen menengah, manajemen lini pertama atau karyawan harus memahami dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Kemudian berikutnya kita lihat di dampak kebijakan struktur permodalan dan kebijakan dividen terhadap daya tumbuh perusahaan. Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah ada dua tingkat pertumbuhan. Yang pertama tingkat pertumbuhan internal dan tingkat pertumbuhan eksternal. Nah, tingkat pertumbuhan internal dipengaruhi oleh B. B ini adalah return on asset dibagi persentase laba ditahan dalam perusahaan. Kemudian ada sustainable growth rate. B ini adalah persentase laba ditahan perusahaan dikali ROE, return on equity. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah tingkat pertumbuhan dan pendanaan eksternal. Tingkat pertumbuhan internal merupakan tingkat pertumbuhan di mana perusahaan dapat membiayai kenaikan asetnya dengan menggunakan laba ditahan sebagai satu-satunya sumber dana, alias perusahaan sama sekali tidak menggunakan dana dari luar. Kemudian berikutnya tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Sustainable growth rate adalah konsep sustainable growth rate pertama kali diperkenalkan oleh Robert C. Higgins 1977-1983 dan G.C. Van Horn, bahwa sustainable growth rate SGR merupakan konsep dalam manajemen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat analisa kinerja keuangan, perencanaan, serta pengendaliannya. Sustainable growth rate berarti sebuah kemungkinan dan tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat diperoleh ketika perusahaan mempertahankan rasio keuangannya, yaitu struktur modal, kebijakan dividen, dan efisiensi operasi di mana profit margin dan aset turnover tetap dan tidak ada merencanakan memberikan saham baru. Di sini ada rumus dari penerapan dari sustainable growth rates. Kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama
menentukan tingkat pertumbuhan, satu, margin laba yang menunjukkan efisiensi dalam operasi perusahaan, kemudian perputaran aset yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset, kemudian penggunaan dana pinjaman, financial leverage yang menunjukkan rasio utang yang optimal. Kemudian yang keempat, kebijakan dividen, yakni seberapa besar laba yang diberikan kepada pemegang saham dibanding dengan yang ditahan atau diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Nah, ini beberapa model manajemen keuangan yang efektif. Dari gambar ini bahwa ada peranan dari unsur manajerial dalam merencanakan, kemudian menentukan keputusan, implementasi, kontrol, evaluasi, sampai kepada feedback atau imbal balik dari transformasi dalam perusahaan. Nah, effort ini diambil dari ekspansi atau harapan terhadap laba, kemudian gaji, data-data dalam perekonomian, kemudian periklanan dan standar dari perbandingan antara industri dengan industri lain, kemudian sesama perusahaan. Dari data ini kita manajemen mendapatkan data-data dalam merumuskan dari perencanaan sampai kepada feedback ini. Kemudian sebelum merumuskan, pihak manajemen harus memahami nilai dari perusahaan, sikap, gaya hidup masyarakat, kebutuhan, keinginan manusianya, kemudian sumber daya alam, kemudian uang dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari hasil kinerja ini maka melahirkan sebuah pencapaian tujuan keuangannya. Kemudian di sini ada support dari financial plans for spending, kemudian ada financial plans for risk management atau perencanaan keuangan dari manajemen risiko, kemudian ada perencanaan keuangan dari capital accumulation atau perencanaan keuangan dari jumlah atau akumulasi modal. Nah, dari bagian ini bahwa kita bisa melihat yang perlu dipahami adalah bagaimana perusahaan melakukan proses transformasi secara internal dengan mempertimbangkan faktor input dan memperhatikan faktor outputnya. Kemudian berikutnya dari uraian ini tentunya biar lebih lengkap kita menyampaikan beberapa kuis yang mungkin bisa dikerjakan dan didiskusikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan proses dari perencanaan keuangan dan bagaimana keterkaitan di antara berbagai keputusan keuangan. Kemudian bagaimana cara menyusun rencana keuangan menggunakan metode percent of sales. Kemudian yang keempat, jelaskan 4 jenis keputusan penting terkait dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan perusahaan. Nah, tentunya soal-soal ini bisa kalian lihat dari slide-slide sebelumnya agar memperoleh jawaban yang lebih akurat, dan bisa juga ditambahkan di sumber lain agar memperoleh jawaban yang yang secara umum memberikan pemahaman juga sekaligus sebagai bahan diskusi nantinya. Oke, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.